Ya bentar. Oke, saya izin record juga ya. Boleh dijadikan co-host. Sudah? Belum belum bisa ini, Nis. Nisa. Oke, sudah. Terima kasih. Oke. Oke. Nah, ini adalah materi yang akan saya bawakan hari ini ya, teman-teman ya, self assessment for life planning. Nah, mungkin teman-teman sedang berada di rentang usia ini ya, 18 sampai 25 tahun ya. Atau ini sudah digolongkan fase dewasa awal. Artinya teman-teman itu udah nggak remaja lagi, udah masuk ke tahap perkembangan berikutnya gitu. Jadi em, fase dewasa awal ini berada di sekitar usia segini ya teman-teman. Dan termasuk kita ya. Nah, dalam setiap fase, kita punya yang namanya tugas-tugas perkembangan nih, teman-teman. Tugas-tugas perkembangan itu apa sih, Kak Dinda, gitu ya? Nah, tugas-tugas perkembangan itu hal-hal yang harus kita lakukan, harus kita capai, gitu ya, dalam setiap fase perkembangan kita. Misalnya, tahap perkembangan manusia itu kan mulai dari lahir, bayi, terus dia masuk ke anak usia dini, anak-anak, remaja, dewasa, sampai lansia. Nah, setiap step-step itu kita punya tugas-tugas perkembangan. Dan fase dewasa awal inilah ada banyak sekali tuntutan-tuntutan yang kita hadapi gitu ya. Biasanya dicirikan dengan kita mulai merantau, berkuliah, pisah dengan orang tua, tapi mungkin ada yang belum memiliki kebebasan secara finansial kayak gitu. Terus kita juga kadang tuh bingung ya, ini benar nggak sih jalan yang aku ambil, atau jurusan ini udah pas belum sih? Em, abis ini aku ngapain ya? Gitu. Abis lulus dari sini apa sih step yang harus aku ambil gitu. Belum lagi nanti kalau misalnya udah lulus wisuda, kita belum dapat pekerjaan, ada penilaian-penilaian dari masyarakat gitu ya, yang membuat kita itu merasa insecure, bingung, galau mau ngapain gitu. Nah, kebingungan-kebingungan ini juga membuat kita bingung dalam menentukan arah langkah, tujuan, pengen jadi apa itu nggak tahu, masih bingung. Ini bener nggak sih? Kok aku ngerasa salah jurusan gitu ya? Nah, Kak Dinda punya klien, ya. Klien ini namanya Rinai, remaja kelas 2 SMP. Nah, ini adalah klien waktu kakak kuliah di Yogyakarta. Jadi di Rina ini nggak punya teman ya. Dia juga suka self harm. Self harm itu menyakiti dirinya sendiri menggunakan benda tajam di bagian tangannya kayak gitu. Si Rinai padahal nih saat teman-temannya berkumpul gitu ya, dia ya udah sibuk sendiri gitu, menyakiti dirinya sendiri. Nah, ini apa sih yang dirasakan oleh Rinai? Dia memiliki keterbatasan dalam mendengar gitu. Dia tidak memiliki daun telinga. Jadi daun telinganya itu nggak ada. Karena Rinai sekolah pakai jilbab ya, jadi nggak kelihatan. Nah, karena daun telinganya itu nggak ada, jadi di Rina ini memiliki keterbatasan untuk mendengar. Em, Mendengar suara, informasi gitu ya. Terus dia juga merasa dirinya gendut, jelek,
gak menarik gitu, nggak lebih baik dibanding teman-temannya. Dia merasa insecure, nggak percaya diri gitu ya. Nah, Rina itu lupa bahwa ternyata dia bersekolah di salah satu sekolah favorit, orang tuanya bercukupan secara finansial dan siswi yang pintar. Nah, that's why self-assessment itu penting kita lakukan. Nah, sebenarnya self-assessment itu apa sih? Oh, mohon maaf, ini karena rumah kakak belakangan sama masjid gitu. Kita praktik asesmen dulu ya sambil menunggu azan. Ini kakak punya link, silakan teman-teman isi. Oke, teman-teman boleh buka link yang udah kakak kirim di grup ya, di room chat, terus klik mulai. Diklik mulai, lalu teman-teman boleh memilih satu di antara dua opsi yang paling menggambarkan diri teman-teman ya. Misalnya, ketika bertemu dengan orang baru, kamu biasanya memulai topik pembicaraan atau menunggu orang membuka topik. Misalnya yang ini, terus pilih aja ya. Nanti boleh dicatat hasilnya apa, silakan.
Oke, ada yang udah selesai. Oke, nanti kita bahas ya. Ini kakak lanjutkan ya materinya. Oke, nah tes yang teman-teman em, lakukan tadi itu salah satu metode untuk self assessment ya. Namanya itu MBTI, Myers-Briggs ya. Dibuat oleh Myers gitu ya. Oke. Em, Tujuannya apa? Untuk mengenali diri kita itu sebenarnya seperti apa sih? Kadang kita itu nggak bisa mengenali diri kita sendiri ya. Butuh bantuan mungkin dari orang lain atau alat-alat tes psikologi. Kadang kan kalau kita ditanya orang, kamu itu orangnya gimana? Kita tuh bingung menjawabnya itu gimana. Sama kalau misalnya kita ikut seleksi atau rekrutmen, coba ceritakan tentang dirimu, kelebihan, kekurangan dirimu. Kadang kita tuh bingung ya, apa ya gitu. Nah, eh, salah satu metode self assessment ini adalah melalui tes psikologi gitu teman-teman. Dan MBTI ini juga bisa digunakan untuk mengenali kepribadian khususnya ya, khusus kepribadian. Karena untuk mengenali diri ada aspek-aspek yang lain, misalnya dari segi em, intelijensi mungkin atau minat, bakat, dan yang kita bahas hari ini yang relate atau berkaitan dengan kepribadian. Untuk menjelaskan sebenarnya kita itu tipikal kepribadiannya seperti apa sih gitu ya. Nah, di dalam diri kita, self ini ada yang dinamakan citra diri atau self image ya. Lalu ideal self dan harga diri. Citra diri ini bagaimana sih kita menggambarkan diri kita gitu. Misalnya kita lagi bercermin, terus kita lihat diri kita gambaran tentang diri kita tuh gimana sebenarnya. Ini yang realita ya, yang faktanya ya. Lalu tapi kita juga punya diri ideal. Diri ideal ini kita pengennya tuh kayak gimana? Biasanya gitu. Nah, diri ideal ini biasanya kita kaitkan dengan em, sosok ya atau sesuatu yang menurut kita itu ideal. Oh, idealnya itu perempuan itu misalnya dari segi fisik ya. Idealnya itu tidak berjerawat, idealnya itu kurus misalnya atau putih. Nah, kita biasanya punya ideal self yang mungkin tidak selalu sejalan dengan self image kita gitu. Dan di dalam diri kita juga ada yang dinamakan self esteem atau harga diri. Nih ya, self image itu apa yang kita lihat di dalam diri kita. Kita itu sebenarnya itu seperti apa gitu. Nih, misalnya ada yang dari segi fisik ya, dia merasa bahwa dirinya itu gendut, padahal aslinya itu kurus misalnya kayak gitu. Nah, ideal self, how you wish you were. Jadi harapan kita terhadap diri kita tuh seperti apa gitu. Misalnya ini dia kucing tapi dia pengennya kayak jadi singa kayak gitu. Mungkin teman-teman ada harapan atau diri idealnya pengen seperti apa itu ada gitu ya. Nah, idealnya seperti apa sih Kak? Idealnya itu self image kita harus sejalan dengan ideal self kita kayak gitu ya. Nah, makanya kita harus memahami diri kita. Kita harus understanding ourselves. Nah, biasanya di dalam mencari pekerjaan, hal-hal yang dipertimbangkan oleh rekruter itu ada ini nih. Apa value hidup kita, bakat khusus kita, intelijensi kita, minat, dan kepribadian. Nah, yang kita bahas hari ini ya, kepribadian ya.
Nah, kepribadian itu apa, Kak? Kepribadian itu karakteristik seseorang yang menggambarkan pola-pola perilaku konsisten. Misalnya Kakak jumpa Nisa. Kakak jumpa Nisa di suatu pertemuan, terus pada suatu pertemuan itu Nisa proyeknya itu atau dia sedang mengerjakan proyek dan proyeknya itu rusak gitu. Terus Nisa marah-marah saat itu gitu ya. Apakah Kak Dinda bisa mengatakan bahwa Nisa ini orangnya pemarah? Boleh nggak? Oke, harusnya tidak ya. Kenapa? Karena kakak baru ketemu sekali aja dengan Nisa. Jadi intinya kepribadian itu harus ada pola-pola perilaku yang konsisten. Misal di situasi lain kakak ketemu Nisa juga ketika ada sesuatu yang tidak dia harapkan, dia langsung marah-marah gitu ya. Marah-marah lagi, marah-marah terus, gampang marah. Kak Dinda bisa menyimpulkan, oh Nisa ini orangnya pemarah karena dalam beberapa kali pertemuan atau dalam setiap ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasinya, dia akan marah kayak gitu. Berarti kakak bisa mengatakan bahwa Nisa ini memiliki kepribadian atau karakter yang pemarah. Gitu ya. Nah, ternyata teman-teman, kepribadian ini mengarahkan kita untuk memiliki pekerjaan tertentu dan mempengaruhi kinerja kita dalam em, pekerjaannya, gitu ya. Nah, MBTI ini awalnya itu didasari oleh teorinya si Jung. Udah lama sekali gitu. Dan diperkenalkan oleh si Brick and Myers. Makanya namanya MBTI ya. Di mana MBTI yang teman-teman tes tadi itu ya, yang online itu untuk mengukur bagaimana eh, karakter karakteristik kepribadian kita dalam 16 tipe kepribadian gitu. Nah, apa aja sih tipenya? Oh, dibagi dua yang berlawanan ya. Apakah dia orangnya extrovert, introvert, apakah dia sensing, intuising, thinking atau feeling, dan judging atau perceiving. Tadi nanti kita bahas hasilnya ya. Nah, dulunya tahun 2006 ini digunakan untuk memahami kepribadian siswa. Lalu untuk melihat kinerja individu, bagaimana individu di pekerjaan, bagaimana tipe kepribadian sebagai penentu keberhasilan mahasiswa tingkat akhir. Manfaatnya apa kalau kita tahu kepribadian kita nih? Kita tahu kekuatan dan kelemahan diri, kita tahu mengapresiasi terhadap adanya perbedaan, kita bisa mengembangkan diri kita dan mengembangkan karir kita. Iya, ini ada beberapa penelitian-penelitian ya yang dilakukan bahwa ternyata pria itu lebih thinking, lebih menggunakan logikanya dibanding wanita gitu. Wanita itu lebih menggunakan feeling atau perasaan gitu ya. Ini kita kayaknya semuanya udah tahu. Oke, Em, tadi hasilnya boleh di-share nggak ya teman-teman ya? Tipe kepribadian kalian tuh apa? Boleh di room chat aja. Yuk, misalnya saya itu tipe kepribadiannya apa? Yuk, di room chat yuk. Kak Dina pengen lihat. Oke, ada yang INFP, INTJ. Oh, ada yang dua nih, INFP, ISFP, INFJ, INTJ. Kebanyakan ini introvert malah ya. Aduh, aduh, aduh. Gak ada yang ekstrovert nih satupun nih. Aduh, ini bisa jadi temuan ini. Award di scholarship ini kebanyakan introvert loh ternyata ini. Oh, pada pemalu. Oke, kita bahas yuk. Hmm,
Oke, mungkin di situ di link yang tadi teman-teman udah bisa melihat gitu ya penjelasan-penjelasannya. Misalnya INTJ, INTJ ini ada mungkin tadi ya. INTJ ada nggak tadi sih? INTJ Suci Ramadhani nih, Suci Ramadhani. Biasanya dia saintis banget, dia menggunakan thinkingnya ya yang dominan ya. Dia harus sesuatu harus sesuai dengan fakta gitu. Dia suka hal-hal yang terorganisasi. Dia suka memberikan ide, tapi dia agak kurang peka dengan orang lain, perasaan orang lain kayak gitu. Nah, em, nih kakak punya udah merangkum ya, merangkum masing-masing tipe kepribadian. Kita cek aja yang ada ya, biar nggak semuanya soalnya banyak banget. INFP ya, sebentar INFP. Nih INFP nih ada Ramadhania Nurfadila ya. Nih, INFP itu biasanya disebut sebagai the idealis dan healer. Dia itu perhatian dan peka terhadap perasaan orang lain, setia orangnya, care gitu ya. Cenderung idealis dan perfeksionis, dia win-win solution. Nah, namun ada sarannya ya untuk INFP ini. Biasanya dia perlu belajar menghadapi kritik, belajar untuk bersikap tegas, jangan terlalu menyalahkan diri, dan bersikap terlalu keras pada diri, dan jangan terlalu baik pada orang lain, tapi melupakan diri sendiri. Biasanya pekerjaan yang berhubungan dengan tipe kepribadian ini jadi penulis, sastrawan, konselor, psikolog, pengajar, seniman, ya, rohaniawan, dan hospitality. Dan biasanya jodohnya itu NFJ atau ESFJ ya. Jadi kalau cari pasangan yang mengimbangi teman-teman itu yang INFP itu cari yang ENFJ atau SFJ. Jadi kalau misalnya nanti kalian mau nikah, dites dulu pasangannya. Bener nggak? Nanti sama-sama introvert, rumah kalian sepi gitu jadinya ya. Selanjutnya kita bahas siapa ya? INFJ ya ini ada. INFJ. Yuk kita cari. Nih, INFJ itu julukannya The Protectors, pelindung dan konselor atau penasihat. Biasanya orangnya perhatian, punya empati, agak sensitif gitu ya. Dia tekun dan eh, ada keinginan kuat untuk melakukan apa saja untuk memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya, memegang teguh prinsip, penuh ide, kreatif gitu ya. Tapi ada saran untuk pengembangan dirinya, dia bisa perlu menyeimbangkan cara pandangnya, jangan hanya melihat sisi negatifnya aja, jangan mudah marah dan menyalahkan orang lain, relax ya, harus relax. Biasanya dia berprofesi sebagai pengajar, psikolog, dokter atau konselor, seniman, desainer, pekerja sosial atau childcare, dan cari pasangan yang ESFP atau ESTP disarankan seperti itu ya, nggak harus sih. Ini ada tokoh-tokoh yang mempunyai tipe kepribadian yang sama dengan INFJ.
Selanjutnya ini ya, di NTJ udah ya. ISFP nggak ada yang ekstrovert satupun malah ya. Nih, ISFP itu seniman, artis biasanya dijulukin ya. Dia berpikir simpel, praktis, fleksibel, sensitif, ramah, tidak menonjolkan atau mendominasi, rendah hati gitu ya. Dia menghindari konflik, tidak mau memimpin, santai lah orangnya, santuy banget gitu. Tapi sarannya itu jangan takut pada penolakan dan konflik, karena kita tidak perlu menyenangkan semua orang. Cobalah untuk memikirkan dampak jangka panjang dari keputusan kecil yang dibuat, kembangkan sisi kreativitas dan seni, dan coba untuk lebih terbuka dengan perasaannya. Biasanya dia pekerjaannya seniman, ya aktor, hospitality, dan pasangannya yang disarankan itu ESFJ atau INFJ. Oke, itu sampel ya teman-teman ya. Dengan adanya tes atau asesmen simpel tadi, kita mungkin jadi lebih ngeh gitu. Sebenarnya diri kita tuh kayak mana sih? Dan apa sih yang perlu dikembangkan lagi dari dalam diri saya? Atau apa sih yang masih perlu dipelajari lagi? Dan em, yang perlu dikembangkan lagi agar kita punya hidup yang lebih terarah sesuai dengan tipe kepribadiannya dan agar kita bisa berespon secara tepat dengan lingkungan kita gitu. Ini ada pertanyaan, Kak, kalau tiap tes MBTI berubah-ubah gimana tuh, Kak? Biasanya tidak berubah-ubah ya, teman-teman ya. Makanya disarankan dikerjakan gitu ya dalam kondisi yang serius, tidak asal jawab gitu. Ini kalau kakak sih beberapa kali mencoba untuk asesmen tetap sama hasilnya kayak gitu. Sebenarnya kepribadian itu bisa diubah nggak sih? Mungkin itu sih lebih tepatnya ya, apa pertanyaannya gitu. Kak, bisa nggak sih kepribadian itu berubah? Nah, teman-teman, kalau kepribadiannya itu cenderung sifatnya menetap, teman-teman. Jadi kita ada hal-hal yang eh, sifatnya itu permanen. Artinya polanya memang seperti itu. Yang bisa diubah itu apa? Bukan kepribadiannya, tapi respon kita, perilaku kita gitu. Jadi kepribadiannya itu eh, misalnya dari introvert ke ekstrovert. Mungkin bukan tipe kalnya, bukan kepribadiannya yang berubah, tapi mungkin dia responnya terhadap lingkungan, kayak gitu. Yang tadinya dia pemalu banget atau gak berani memulai pembicaraan, dia mengusahakan untuk berani, kayak gitu. Jadi bukan di kepribadiannya, tapi di perilakunya. Mungkin itu untuk materi hari ini. Kakak kembalikan kepada Nisa ya. Baik, terima kasih. Nah, baik sudah dijelaskan oleh pemateri kita tentang self assessment. Jadi selanjutnya saya akan ada sesi yang kedua yaitu untuk mempersilahkan teman-teman untuk bertanya kepada pemateri kita agar lebih mengetahui asesmen diri kita sendiri. Baik, kepada Kak Mai, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan nama saya Maisar Nasution. Jadi Kak, saya ingin bertanya, berdasarkan tes tadi, saya memiliki kepribadian yaitu INFJ atau dibilang juga dengan The Protector. Jadi kelemahan saya dalam MBTI ini Kak, saya sering merasakan segan kepada orang lain, jadi mendahulukan keinginan orang lain, akhirnya berdampak kepada saya yang tidak puas dengan keinginan saya. Selalu mendahulukan keinginan orang lain yang berakibat untuk diri saya sendiri tidak baik. Hal itu terjadi terus-menerus. Jadi menurut kakak apa sih yang bisa saya ubah untuk agar tidak menjadi orang yang
keenakan sama orang lain, Kak. Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Mai. Kepada Kak Dinda, untuk pertanyaannya dikumpul dulu atau dijawab langsung? Boleh dikumpul dulu sekalian nanti bisa. Kepada Kak Fajira, silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Nurul Fazira Nasution. Pertanyaan saya di sini, Kak. Nah, di sini kan kalau di kampung misalnya kan kita agak bisa dibilang, saya lah, introvert. Tapi kalau misalnya di desa kampung-kampung lain itu, bisa itu, Kak. Aku kayak ibaratnya ngomong-ngomongin sama kakek-kakek lah, nenek-nenek gitu. Suaraku nggak ada ya, Wak? Ada. Ada suara ya? Ada. Kayak ibaratnya bisa dibilang kayak anak ekstrovert, tapi kalau di kampung awak sendiri introvert, nggak bisa. Jadi itu gimana itu menurut kakak, Kak? Terima kasih, Kak. Baik, apakah ada pertanyaan lagi, teman-teman? Baik, kepada Dila, saya persilakan. Dia melukai Baik, terima kasih kepada Saudari Fitri. Jadi sini saya ingin bertanya, Kak. Mungkin kayak kakak bilang tadi, bukan kepribadian yang berubah, tapi responnya. Saya juga bingung, Kak, sama diri saya sendiri. Kadang ada kalanya saya itu jadi anak yang sangat sensitif kali gitu. Nah, berdasarkan tes MBTI kan tuhnya bukan nggak bisa dikritik sih, Kak, tapi saya itu lebih ke kalau dikritik tuh jadi mikir gitu. Itulah sensitif tadi itu kan, Kak. Tapi kadang ada kalanya saya tuh minta dikritik gitu, Kak. Cuman lah cara ngapain responnya supaya tetap gitu, Kak. Kadang suka bingung sama diri sendiri gitu. Terima kasih, Kak. Oke, mungkin cukup 3 dulu ya Nisa ya, nanti kakak lupa. Oke, yang pertama tadi si Maisaro ya, Kak, aku orangnya nggak enakan, jadi kayak lilin ya, menerangi tapi kitanya meleleh gitu, lama-lama padam gitu ya. Gini, nggak enakan itu terjadi ketika kita terlalu memikirkan perasaan orang lain gitu ya, memprioritaskan perasaan orang lain dibanding diri kita sendiri gitu. Boleh nggak kayak gitu, Kak? Boleh kok kita memprioritaskan perasaan orang lain, tapi dalam batas yang wajar nih, Mai Saroh. Jangan sampai hal itu udah mengganggu kesehatan mental kita sendiri. Kita tuh nggak nyaman sebenarnya. Kalau sudah di tahap itu, berarti kita harus berubah ya. Dalam arti kita nggak harus kok menyenangkan semua orang. Kita juga harus memikirkan diri kita. Kesehatan mental kita itu juga jauh lebih penting dibandingkan orang lain. Gak apa-apa kok kita menolak, itu bukan salah kita. Gitu. So, kita harus memprioritaskan gitu. Pada saat kapan kita memprioritaskan orang lain, pada saat kapan kita merasa kayaknya udah enough nih, udah cukup. Dan nggak salah kok kalau kita mengatakan tidak kepada orang lain. Nggak salah kok kalau kita menolak sesuatu karena ada kepentingan yang lebih prioritas kayak gitu. Jadi mulai dari situ, Maisaro. Begitu? Ketika kita menolak orang lain itu bukan salah kita, tapi memang kita punya prioritas lain. Jadi jangan merasa kita itu bersalah atau gimana kayak gitu. Itu ya. Yang kedua tadi di satu kelompok dia bisa menjadi introvert gitu. Di yang kelompok lain dia bisa menjadi lebih ekstrovert. Nah,
sebenarnya aku tuh yang mana sih? Kok bisa gitu? Introvert sekalipun teman-teman, kalau dia sudah berada pada circle yang menurut dia nyaman, dia bisa sangat ekstrovert. Tapi bukan berarti kepribadiannya jadi ekstrovert gitu ya. Ingat ya, tadi definisi kepribadian adalah dia pola-pola perilaku yang cenderung konsisten. Artinya tadi di asesmen tadi ada pertanyaan, ketika baru pertama ketemu orang lain, kita biasanya memulai pembicaraan atau menunggu orang lain membuka pembicaraan. Nah, kalau kita tipikal yang pertama memulai pembicaraan, oh berarti kita sebenarnya ekstrovert. Kalau yang kedua sebenarnya kita introvert. Jadi bukan berarti pelin-pelan, tapi kita ngerasa circle tersebut menerima kita, circle tersebut menjadi zona yang aman bagi kita, sehingga kita lebih mudah mengekspresikan diri. Tapi bukan berarti kita menjadi ekstrovert, kayak gitu. Jadi tolong dibedakan. Begitu tadi pertanyaannya. Selanjutnya, Fadila ya tadi ya, terakhir ya. Oke, Fadila tadi apa? Kakak lupa jadinya. Kadang bisa jadi anak yang sensitif gitu kali, Kak. Oh iya, 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 oke. Eh, sensitif, mungkin lebih ke moody ya, mood ya. Oke, nah ingat ya Fadilah bahwa kondisi mood kita dipengaruhi oleh berbagai hal gitu. Kenapa kita bisa jadi lebih sensitif? Kenapa kita bisa menjadi lebih senggol baco gitu ya kalau istilah orang Medan ya. Mungkin ada sesuatu hal yang mengganggu diri kita. Misalnya teman-teman kalau kita luka fisik ya, kalau kita jatuh misalnya lutut kita ini luka gitu. Nah, ketika bagian-bagian di areal pinggir lutut ini disenggol gitu, sakit nggak? Kerasa sakit nggak? Pasti kerasa sakit ya. Nah, itu luka fisik gitu. Sama ketika kondisi emosi kita sedang nggak baik-baik aja. Sedang nggak baik-baik aja itu kenapa Kak Dinda? Bisa bisa jadi karena mungkin kita punya masalah atau lagi PMS atau satu dan lain hal sehingga ketika ada sesuatu yang menyenggol meskipun em, belum sampai di area itu kita langsung bereaksi atau berespon lebih sensitif kayak gitu. Jadi bukan berubah, tapi memang kondisi suasana hati yang saat itu sedang dalam keadaan nggak baik-baik aja. Kenapa kita bisa sensitif? Karena memang kondisi hati kita lagi nggak baik-baik aja. Kayak gitu. Gitu ya, Fadila ya. Oke, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Kakak kembalikan ke Nisa. Baik. Baik, kepada Kak Main dan Kak Fajira dan Kak Dila, apakah sudah paham dengan penjelasan dari Kakak Dinda? Atau ada yang ditanyakan lagi? Baik, kita lanjutkan untuk teman yang lain, kepada Ramadhan Indonesia Fitri, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Anissa Fitri. Jadi Kak, saya ingin bertanya nih, gimana kalau pas kita tahu MBTI kita tuh, ya MBTI kita tuh buat kita makin terpuruk. Kayak kita misalnya kayak introvert itu tadi kan Kak, kayak jadinya makin terpuruk gitu Kak. Kayak dulu saya pernah jadi INFJ dalam waktu yang cukup lama kan. Jadi saya kayak mencari tahu lah gitu kelemahan INFJ itu apa, kekurangan, kelebihan dan lain-lain. Tapi makin saya gali, makin saya ngerasa terpuruk Kak. Jadi saya tinggalkan MBTI saya itu. Jadi saya mulai mengenali diri saya sendiri aja kayak dari yang saya people pleaser jadinya berani bilang enggak, terus berani mulai menyaring lingkup pertemanan yang nggak membawa dampak baik gitu Kak. Jadi boleh nggak kita mengabaikan MBTI ini, tapi kita coba kenali diri sendiri gitu dengan tidak mengkotak-kotakkan kepribadian gitu Kak. Terima kasih. Baik, kepada Kak Aisyah, dipersilakan.
Kak Fesya. Kayaknya sinyalnya ya. Izin di sini ya Kak nanyanya. Baik, saya perkenalkan nama saya Fesya Dian Maharani Siregar. Saya ingin bertanya. Saya ingin bertanya yang pertama, apa sih Kak solusi Baik, pertanyaan yang pertama Kak, baik apa sih kan itu Kak? Baik Kak, izin bertanya. Pertanyaannya adalah apa sih solusi Kakak kalau misalnya kita di situasi rame gitu, tapi tetap masih ngerasa sendiri atau rapuh gitu lah Kak, utuh tapi rapuh. Itu pertanyaan yang pertama Kak. Ada dua boleh kan Kak? Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menyembuhkan inner cheat yang masih membekas gitu Kak? Udah berusaha lupa tapi masih aja gitu kayak teringat-ingat, terngiang-ngiang gitu Kak. Terima kasih Kak. Baik, apakah ada teman yang lain bertanya? Saya sendiri Kak ini. Jadi izin saya tanya Kak. Jadi saya ini dibilang keluarga saya itu adalah orangnya nggak mau bergaul atau dibilang introvert. Jadi sampai dibilang sama saudara sendiri aja kenapa nggak mau ngomong, sampai dibilang sombong kali. Gitu. Jadi saya pernah berpikir bagaimana sih cara menghilangkan sifat introvert ini. Tapi saya paksa, saya makin nggak bisa. Gitu. Jadi bagaimana sih Kak tipsnya untuk biar tidak introvert kali? Oke. Oke, terima kasih teman-teman nih. Pertanyaannya menarik ya semua ya. Pertama, Kak Dinda mau tekankan bahwa tidak ada kepribadian yang salah. Introvert tidak lebih buruk dari ekstrovert atau sebaliknya. Bukan berarti orang yang ekstrovert itu lebih baik dari introvert. Tidak. Gitu ya teman-teman. Itu harus kita tanamkan. Jadi nggak ada sesuatu yang kepribadian yang mana yang lebih baik atau yang lebih buruk gitu. Hanya saja di Indonesia itu tipikal masyarakatnya itu kebanyakan ekstrovert memang gitu. Mereka suka arisan gitu ya, kumpul, nongkrong, cerita. Kebanyakan mayoritas orang Indonesia itu ekstrovert sehingga orang-orang introvert ini semacam tidak punya tempat. Padahal kalau di luar negeri banyak nih orang-orang introvert ya. Termasuk menjawab pertanyaan tadi ya. Kak, saya boleh nggak sih nggak terpaku sama hasil MBTI itu karena semakin dilihat kok semakin mikir gitu. Teman-teman, gini ya, kalau kita bisa melakukan self-assessment secara mandiri, artinya kita mengenali diri sendiri tanpa bantuan orang lain, tanpa bantuan psikolog, tanpa bantuan alat tes, itu boleh. Tapi apakah itu valid? Kadang kita menilai diri kita secara lebih subjektif, kurang objektif gitu. Nah, kenapa self assessment itu penting? Tadi untuk tahu sebenarnya kita tuh gimana. Tadi di slide Kak Dina juga dikasih tahu saran pengembangan dirinya seperti apa. Jadi boleh kita gunakan, ya boleh tidak juga. Itu adalah pilihan teman-teman. Tapi kalau Kak Dinda mensiasatinya begini. Kita fokus pada kekuatan gitu ya. Nih. Dan siasati kekurangan. Jadi kekurangan itu bukan berarti
Ya namanya juga tipe manusia, ada kelebihan, ada kekurangan, nggak mungkin sempurna. So kita harus lihat, oh kekuatan aku di sini, tapi ada kekurangannya ini. Aku terlalu berusaha menyenangkan orang lain, sehingga menjadi orang yang gak enakan, susah menolak gitu ya. Nah, kita bisa siasati dengan apa tadi yang kakak jawab tadi ya pertanyaan temannya. Coba untuk memberikan skala prioritas pada saat kapan kita mementingkan orang lain dan pada saat kapan kita memprioritaskan diri kita sendiri. Itu namanya siasat. Gitu. Nah, pertanyaannya lagi ya, Kak, kok aku merasa di dalam keramaian masih kerasa sepi gitu sendiri gitu. Dan apa sih yang menyebabkan itu? Ini kayak lagu ya. Dalam keramaian tapi merasa sepi. Nah, mungkin ya kakak kurang tahu apa penyebabnya dan ini harus diakses lebih jauh, digali lebih jauh apa yang menyebabkan seseorang mengalami hal tersebut. Apalagi tadi Vesya bilang bahwa ada inner child, ya, inner child yang masih dia belum bisa sembuhkan, dia masih belum bisa berdamai dengan pengalaman traumatis di masa lalu yang terbawa sampai saat ini. Nah, kalau itu merasa mengganggu kehidupan kamu dan merasa bahwa sesuatu itu mempengaruhi produktivitas kamu, baik itu dalam misalnya konsentrasi saat belajar, terus merespon orang lain di situasi lingkungan, berorganisasi, berarti kamu harus sudah membutuhkan penanganan profesional. Dalam hal ini misalnya psikolog. Jadi boleh kamu cari seeking helping, cari bantuan, datangi psikolog, dan konsultasikan inner child kamu sehingga itu bisa sembuh. Karena kadang kita nggak bisa, kalau itu udah mengganggu berarti kita butuh bantuan orang lain dan kita nggak bisa menyembuhkannya sendiri. Berarti kamu udah butuh profesional. Itu ya, Vesya ya. Terus Nisa tadi pertanyaannya itu tadi ya, yang kakak jawab tadi, kok dianggap aku itu terlalu kurang ekstrovert, kurang ini. Gak ada yang salah nis dengan tipe kepribadian. Tapi itu masyarakat Indonesia mayoritasnya adalah ekstrovert, sehingga orang-orang introvert itu tidak mendapatkan tempat. Padahal sebenarnya nggak ada yang salah dengan kepribadian ekstrovert atau introvert. Dua-duanya sama-sama memiliki nilai atau posisi yang sama. Hanya saja di circle kita gitu ya. Orang-orang introvert ini kurang mendapatkan tempat kayak gitu. Ingat ya teman-teman, bukan berarti introvert itu nggak lebih baik atau lebih buruk dibanding extrovert, enggak. Karena kakak juga orangnya introvert kalau hasilnya ya. Tapi kakak dihadapkan tuntutan pada kakak harus menghadapi mahasiswa saat mengajar, kakak harus berhubungan dengan klien-klien kakak, meskipun energi ini rasanya habis gitu. Tapi kakak siasati dengan apa? Misalnya kalau kakak habis menangani klien, kakak ambil waktu me time sebentar, pulang ke rumah gitu misalnya, atau kakak tidur, atau melakukan hobi atau kesukaan, itu namanya siasat. Jadi bukan berarti Kak Dinda meskipun introvert nggak bisa jadi seorang psikolog, dosen, bukan berarti seperti itu. Tapi kakak punya siasat ketika energi itu kakak rasa habis gitu ya, berhubungan dengan orang lain. Karena biasanya orang-orang introvert ini kurang suka dengan nonton konser, pesta gitu ya, ngumpul lama-lama gitu, atau ngobrol lama gitu ya. Tapi kakak punya siasat. Apa siasat kakak? Oh, kalau misalnya kakak udah habis ngajar seharian, kakak ambil waktu me time sebentar. Atau kalau ketika kakak ada konseling dengan klien, kakak melakukan hobi atau ngapain gitu. Jadi fokus pada kekuatan dan siasati kekurangan. Tidak ada kepribadian yang salah. Semua kepribadian punya plus minus, positif negatifnya. Itu ya, Nisa, kembalikan.
Baik, terima kasih Kak atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kami. Apakah teman-teman lain ada yang ditanyakan lagi? Baik, mungkin teman-teman sudah mulai paham dan tidak ada yang ditanyakan. Jadi berakhirlah materi kita self assessment yang dibawakan oleh Kak Dinda. Sebelum kita berakhirkan ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Disempurnakan dengan doa para Closing statement. closing statement. Oke, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kak Dina senang sekali teman-teman pada antusias ya dengan materi hari ini. Meskipun kita lakukan secara online, tapi mudah-mudahan ini maksimal ya. Oh, ada yang mencatat juga ya. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah mempercayakan kakak untuk sharing pada malam hari ini. Tadi ada yang minta closing statement gitu ya. Closing statement kakak udah mungkin yang tadi ya. Bahwa ketika kita sudah mengenali diri, maka fokuslah pada kekuatan diri dan siasatilah kekurangan diri gitu. Tidak ada kepribadian yang salah. Mau itu introvert atau extrovert, tidak ada mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk. Tapi fokuslah pada kekuatan dan siasati kekurangan. Mungkin itu dari kakak. Mohon maaf apabila selama proses ini ada yang kurang. Terima kasih kepada mungkin Kak Umu nggak di sini ya. Teman-teman lah yang sudah berpartisipasi. Semoga ini ada manfaatnya ya teman-teman ya buat kalian. Baik, terima kasih kepada Kak Dinda yang sudah memberikan kami pada materi-materi yang bisa memahami kami dari nggak boleh merasa kalau introvert itu negatif aja, extrovert itu positif aja. Itu ada kelebihan dan kurangnya masing. Wow, banyak sekali nih reaksi yang diberikan kepada teman-teman. Aplaus. Baik, saya sebagai moderator, apabila ada kesalahan saya ketika bicara, saya mohon maaf dan kepada Allah saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Semuanya Kak izin live ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Kak. Semoga bisa jumpa lagi. Dan